kadang penghormatan terhadap arwah-arwah lebih tinggi dari penghormatan orang tua yang ketika masih hidup. Puji Tuhan, Shalom. Kita ketemu di program kita pada saat ini, yaitu Close Case, di mana kita membahas berbagai tantangan atau hal-hal yang kita hadapi di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tetapi kita lihat dalam pandangan kekristenan. Dan puji Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita akan membahas masalah ini. Ada kedua teman saya, yang pertama ada Isa, dan kemudian ada Doni. Nah, pada saat ini kita akan membahas terlebih khusus tentang masalah yang disebut sinkretisme. Jadi kalau teman-teman mungkin sebagian ada yang belum mengetahui arti dari sinkretisme ini, kita mungkin bisa search di Google atau dimanapun. Tetapi intinya arti dari sinkretisme ini adalah penggabungan atau mencampur adukan budaya, adat istiadat, atau kebiasaan. Tetapi khusus dalam pembicaraan ini kita akan lihat dalam pandangan kekristenan. Karena banyak juga hal-hal seperti ini, sinkretisme ini juga ada bukan cuma di Kristen pada khususnya, tetapi secara umum sudah banyak. Tetapi pada saat ini kita akan membahas tentunya terlebih khusus dalam pandangan kekristenan. Bagaimana iman Kristen melihat fenomena sinkretisme ini yang sudah terjadi di mana-mana. Bahkan di sekitar kita, bahkan mungkin tanpa kita sadar, kita sendiri sudah terpengaruh dengan yang namanya sinkretisme ini. Nah, jadi hal ini yang akan kita bahas pada saat ini bersama dengan kedua teman sahabat kita. Dan saya percaya kalau kita bisa menyimak dengan baik, mungkin ada hal-hal yang bisa kita dapat lewat pembicaraan kita pada saat ini. Nah, puji Tuhan teman-teman, poin yang pertama kalau kita bahas memang sinkretisme ini kan secara umum sangat luas. Tetapi supaya kita bisa lebih terfokus, mungkin kita akan bagi dalam beberapa poin. Nah, poin yang pertama kita akan membahas bagaimana paham sinkretisme ini yang saya katakan tadi, suatu penggabungan atau adat, budaya, kebiasaan yang telah dicampur adukan terlebih dalam kekristenan. Yang pertama kita akan membahas bagaimana pengaruh sinkretisme ini terhadap kehidupan pribadi kita masing-masing. Jadi pengaruh sinkretisme terhadap cara hidup kita secara pribadi, secara personal. Nah, kalau kita lihat kan dalam kehidupan sehari-hari ini banyak hal yang terjadi yang tanpa orang sadar atau mungkin orang sadar tentang sinkretisme ini, tetapi telah menjadi kebiasaan yang lanjut dan berlanjut. Mungkin kalau kita bahas pertama, ada cerita-cerita tentang nenek moyang. Ada yang kalau dalam kita orang Manado, ada yang bilang, kalau cicak berbunyi jangan dulu keluar. Atau kalau lewat di kuburan kita harus beri salam, kasih hormat. Kita ziarah ke kubur, kita harus kasih salam. Nah, ini pandangan teman-teman ini gimana? Dari mungkin saya kasih kesempatan dulu ke teman saya, Isa. Jadi, Bro Isa ini pandangannya seperti apa? Sinkretisme ini yang kadang-kadang orang kehidupan ini tanpa orang sadar kan, kadang lewat di terowongan yang agak angker, klakson kalau bawa kendaraan. Nah, ini gimana pandangan dari Isa? Oke, puji Tuhan. Masalah sinkretisme itu masalah paling purba sampai sekarang nggak bisa diatasi sebenarnya. Kalau yang saya tahu ya begini, dari mulai Salomo sampai Yesus datang, sampai Yesus mati, terus ke Paulus, masalah sinkretisme ini terus mengikuti mereka terus, Selalu ada terus. Bahkan sampai sekarang, sampai di kehidupan sekarang ini. Bahkan apa namanya? Tapi kalau dilihat dari Alkitab, hal sinkretisme kan yang paling dibenci sama Tuhan, gitu. Karena Dia adalah Allah yang pencemburu, gitu. Kalau menurut saya sinkretisme itu adalah
tidak boleh sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Contoh bagaimana Tuhan menghukum Israel karena Salomo mengadopsi para Baal-Baal dari istri-istri mereka, istri-istrinya dia. Tuhan murka, akhirnya terbelah itu kerajaan itu dia. Jadi memang dalam kehidupan bertuhan, mengikut Kristus, tidak ada sinkretisme yang dalam arti mensekutukan Tuhan dengan Tuhan yang Menduakan lain. Tuhan. Menduakan Tuhan. Walaupun itu dalam artian bukan Tuhan yang disembah secara terang-terangan, Ya, kebiasaan. kebiasaan. Nah, Kan kayak yang dikatakan tadi kan kayak ke kubur harus beri salam. Nah, iya. Itu kan kayak kebiasaan. Seperti yang kita lihat itu kan, seperti Yesus yang mengecam para ahli-ahli Taurat, kamu itu bangsa ini menghormati aku dengan mulutnya, tapi tidak dengan hatinya, karena mereka masih memegang tuh adat istiadat begitu. Tadi yang Ferrol katakan tadi, meskipun tidak dengan ilah yang berwujud, yang nggak tidak berentitas secara gitu ya. langsung, tidak. Ada satu kali yang kesempatan Tuhan Yesus mensetarakan dirinya dengan sesuatu yang menganggap dia adalah saingannya dia, Yesus ini dia. Ketika kau tidak bisa menyembah aku dengan mamon begitu ya. Nah, Tuhan yang begitu agung mensetarakan dirinya dengan ketamakan ini dia. Tuhan tidak mau begitu. Meskipun sekarang ini banyak orang, bahkan gereja Mormon pun ada namanya dalam arti Dalam tanda kutip dalam lah. kata kutip mereka tetap Sadar mengejar, tidak sadar. tetap mengejar tuh. Nah, terus di kehidupan sehari-hari juga kita ini seringkali tetap doa beston pagi, Tuhan terima kasih berkat-Mu, tapi selama 16 jam terang sebelum tidur itu dia selalu mengandalkan kekuatan kita, otak kita, relasi kita, apalagi uang kita mungkin ya, kesehatan yang semakin masih itu, ada. jadi mengandalkan diri sendiri juga dalam tanda kutip tanpa sadar itu sudah bisa dikategorikan sinkretisme. Kalau secara ekstrim bisa. Bisa ya, bisa. Kan kalau secara yang dikatakan tadi kan ini hal-hal kebiasaan yang tidak mengandalkan diri sendiri. Kayak kita percaya bunyi cicak, atau kita percaya jam 12 jangan dulu keluar. Tetapi kalau saya pribadi mau tanggapan dari yang dikatakan Isa tadi, kebiasaan kita sendiri yang coba mengandalkan kekuatan diri sendiri pun itu sudah masuk dalam tanda kutip sinkretisme seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Kalau dari Doni melihat ini yang terlebih khusus poin ini kan tanpa orang sadar kan ini yang dilakukan juga kalau saya pribadi lihat di kampung-kampung, di desa-desa ketika pulang kampung, ini hal-hal kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang yang percaya Kristus. Bahkan mohon maaf dikata sudah masuk golongan para pelayan Tuhan juga. Jadi ketika mereka ziarah ke kubur masih mengucapkan salam. Kemudian saya katakan tadi klakson lewat tempat-tempat yang dianggap mistis, sakral, angker. Jam 12 jangan dulu keluar, seperti itu. Ini menurut Doni bagaimana? Ya ini menarik kan. Kalau terang melihat khususnya di dalam wilayah budaya, memang kalau orang sendiri pulang kampung, kalau saya melihat sendiri di kampung itu, memang kadang dianggap biasa. Ini saja poin ini dulu yang kadang dianggap biasa. Sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Dilumrahkan. Padahal Luar biasa. Luar biasa ini sebenarnya mempengaruhi ke strata-strata umur sampai ke bawah kan, bisa dari mulai yang sudah tua tanpa pandang usia. Kadang sudah mulai dijalankan. Kalau misalnya melihat budaya-budaya kan di kampung, di desa-desa, sebenarnya masih sangat kental, Karena burung lewat saja itu pun bertanda harus hati-hati, harus berhenti, harus istirahat dulu, jangan melanjutkan perjalanan. Bahkan tikus berbunyi pun itu sebuah tanda. Aduh. Kadang ini sinkretisme ini tanpa disadari
sudah di mendarah daging. mendarah daging, sudah menjadi standar untuk melangkah. Karena ini sebuah hal yang perlu orang melihat bahwa ini sebuah kekeliruan sebenarnya. Apalagi hari Minggu dia bergereja, dalam seminggu dia berbanyak kali ibadah, tetapi pencampur adukan ini masih kental. Saya pernah ke sebuah wilayah, justru warna baju itu mempengaruhi. Tidak bisa pakai warna baju tertentu. Dan lucunya waktu itu saya ada di desa itu, memang yang cukup terpencil. Warna baju itu yang paling banyak saya bawa. Jadi tidak bisa dipakai. Tidak bisa. Oh, saya kira tidak masuk deh. Tidak bisa dipakai di desa itu karena dianggap. Atau paksa masuk desa tapi tidak pakai baju. Enggak juga. Artinya mau pakai baju warna yang lain. Tidak boleh itu. Sepertinya ada kekuatan supernatural lain yang melawan warna itu. Bayangkan Kalau ditentang dan itu. kalau pakai warna baju itu. Berarti ada cerita-cerita dari penduduk setempat kalau kalau pakai atau tidak pakai warna itu ada sesuatu yang akan terjadi. Memang itu wilayah pulau, tapi kan sinkretisme ini tanpa disadari. Yang mayoritas Kristen di situ, Pak. Oh, mayoritas Kristen. Tapi masih percaya dengan hal itu. Masih percaya karena sampai pimpinan agamanya, pimpinan agama Kristennya percaya hal itu. Semua. Jadi kalau pimpinan wilayah hukum waktu itu bicara itu kan semua pimpinan juga termasuk agama. Waktu di lokasi itu ada beberapa kepercayaan termasuk agama adat sepertinya dilegalkan. Makanya begitu kuat sinkretisme yang berlaku di wilayah hukum tersebut, walaupun pedesaan tapi memang betul-betul berlaku. Makanya disebut juga ada agama adat. Tapi agama adat ini mungkin di sesi berikut orang boleh bahas tuh. Tapi sinkretisme ini dia sudah berlaku aktif sebenarnya di tengah-tengah orang percaya, komunitas orang percaya, dan tanpa disadari perlu dipahami supaya sampai di anak cucu ini memahami bahwa ada hal yang keliru. Makanya bagus kalau orang bercerita begini. Banyak jangan juga kan kalau itu berbicara tentang di pedesaan atau daerah terpencil. Tapi ini juga kan tanpa orang sadar atau orang sudah sadar terlihat di kehidupan perkotaan bahkan perkotaan juga terbawa. Saya punya pengalaman pribadi kan dalam pandangan saat ini katanya kalau mau ke duka atau acara pemakaman atau apa itu jangan pakai baju warna merah. Jadi kadang-kadang pribadi saya pun karena teringat itu akhirnya ikut mau ke duka ganti pakaian jangan warna merah. Tetapi kan kalau kita lihat dasar Alkitabnya kan sebenarnya tidak ada. Ini kan hanya itu cerita turun temurun, nggak tahu dari mana mulainya, tetapi bisa dikatakan ini cerita nenek moyang kan. Tetapi sudah terbawa dengan kehidupan sehari-hari ini. Dan banyak hal yang terjadi. Cuma yang sayangnya juga kurang tahu apa, tetapi kayaknya banyak anak-anak Tuhan bisa dikatakan ya, orang yang sebenarnya sudah mengerti firman Tuhan, bahkan sudah melayani, tetapi masih terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Ada kejadian ketika lewat pekuburan tidak pasang klakson. Tiba-tiba mobilnya mogok. Terus orang bilang, itu kan tidak pasang klakson tadi, tidak menghormati, akhirnya mobilnya mogok. Kalau saya pribadi pernah dulu berpikiran begini, kalau ini tidak betul, kenapa terjadi? Kayak katakan kalau cicak bunyi jangan dulu keluar, akan terjadi sesuatu. Pernah coba keluar, tiba-tiba dalam tanda kutip terjadi sesuatu, jatuh atau apa? Kan secara ini akan berpikiran, ternyata betul ini. Ternyata iblis itu memvalidasi itu dia. Iya. Makanya ketika kita belajar firman Tuhan, kan firman Tuhan katakan iblis saja bisa berubah seperti malaikat terang, apalagi cuma hal-hal seperti ini. Iblisnya berubah jadi cicak. Dia menguatkan hal ini supaya pemahaman tentang hal ini memang akan menjadi kuat bagi orang-orang Kristen pada. Cuma masalahnya begini, sinkretisme ini
pencampur adukan ini kan adat tuh, adat budaya. salah masuk menyebab waktu misionari datang kemari harus menselaraskan Iya. beradaptasi dengan tuh adat. Awalnya. Sebagian ada diterima, yang bertentangan sekali ditolak, mungkin begitu ya. Nah, orang sebagai generasi yang sekarang ini yang sudah mengerti tentang Kristen dan mengerti Yesus begitu, masih maukah bertahan di zona itu yang masih berkompromi dengan hal-hal seperti itu, atau membatasi cukup dulu sampai generasi ke depan anak-anak saya sudah enggak ada itu dia cicak berbunyi ke apa dalam nama Yesus begitu misalkan. Iya. Bisa nggak dipatahkan begitu? Kalau menurut saya sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, Iya. kita harus berani putuskan. Harus. Nah, masalahnya Ya, kita ya. ini membentuk masyarakat yang sudah terlanjur percaya dengan cicak tadi itu dia. Bagaimana supaya Ini kan melawan arus istilahnya. Karena kan harus Iya. melawan arus kan begitu. Supaya cicak tadi tidak ada dalam pikiran. Kalau cicak bunyi, oh doi mau datang kok itu dia. Ya, kalau Diganti misalnya dengan begitu. Nah. Telapak jari Gatal. telapak tangan Iya. gatal biasanya ada uang. Beda, tangan kiri beda, Iya. tangan kanan beda. Tangan kanan terima uang Kayaknya di dia Jawa mau- juga ada begitu. Ada ya? Jadi kan ini sinkretisme kan sebenarnya banyak pada umumnya. Nah, itu masalahnya yang boleh kita tolerir itu sinkretisme yang bagaimana begitu. Berarti sinkretisme ini tidak semuanya salah sebenarnya. Ya. Ya kan kalau bahasanya Isa tadi, Kan tadi ya? boleh Ya. ditolerir. Iya. Adakah yang ditolerir, ada yang tidak begitu ya. Kalau menurut kita pribadi, Kayak keduka harus pakai baju hitam, sudah pakai baju hitam. kalau menurut kita pribadi, selama tidak bertentangan dengan iman Kristen kita, tidak begitu masalah. Yang masalah ketika sinkretisme itu dijadikan seperti Yang utama. yang dipercayai kan, begitu. Yang utama. Iya benar. Yang benar. utama. Yang kalau saya lihat dari kasusnya Doni tadi yang di pulau tadi, Iya. waktu Vero ngajukan, bagaimana itu ke tua-tua agama di sana? Mereka mengakui mereka. Ya sepertinya mengakui. Mungkin di sini kelemahannya orang sebagai orang Kristen yang terlalu berkompromi supaya orang bisa Iya. berdiri gereja Sangat di situ. berkompromi. Sangat berkompromi ya. Gitu. Walaupun mungkin tujuannya mungkin kalau kita posisikan sebagai seorang pelayan di tempat seperti Ya. itu, mungkin tujuannya supaya bisa merangkul. Ah. Tetapi kalau dia juga sudah terbawa di situ, Hmm. akan menjadi salah kan sebenarnya. Ada yang caranya orang ada tuh misionari di Afrika jadi kita tidak mengubah cara mereka beribadah. Kita merubah Tuhan yang mereka sembah. Ada yang Anda tahu ini kalau menurut Verol atau Doni mereka ini termasuk sinkretisme yang model bagaimana ini? Kalau poin itu mungkin kita pernah belajar yang lalu kalau tidak salah, memang ada istilah yang namanya kita mungkin bisa cari di Google, itu kalau tidak salah namanya inkulturasi. Jadi dia mirip-mirip dengan sinkretisme tapi sebenarnya beda. Jadi kalau sinkretisme kan tadi mencampur adukan, toh agama, adat budaya, kebiasaan dengan agama. Tetapi kalau inkulturasi, setahu saya dia mengadopsi adat budaya, tetapi tidak mengubah iman Kristen itu. Nah. Kita kasih contoh seperti ini, contoh inkulturasi. Ada gereja yang memakai musik tradisional, contoh. Ya. Dia mengadopsi budaya. Ada gereja juga, jadi istilahnya hal-hal yang dari budaya diadopsi, tetapi bukan budayanya yang dititik beratkan. Dia hanya mengadopsi, tetapi tidak mengubah iman kekristenan itu. Jadi kalau menurut kita kan, dalam gereja kita beribadah pakai musik, contoh minahasa, kolintang, musik bambu kan tidak masalah sebenarnya. Alat musik itu gambarannya budaya. Bahasa daerah. Lagu-lagu bahasa daerah, budaya-budaya, tetapi tidak mencampur adukan Caranya seperti itu. tidak dilarang, Tuhannya yang orang ganti kan begitu. Iya. Iya. Jadi kayaknya kalau melihat kasusnya yang Isa bilang tadi di Afrika itu, kayaknya itu mungkin lebih tepat istilahnya inkulturasi. Iya. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah. Karena memang banyak juga kita dapatkan di terlebih khusus di Sulawesi Utara kan seperti itu. Tadi inkulturasi itu masih diiyakan atau Kalau inkulturasi masih diiyakan, masih boleh diterima dalam gereja atau enggak?
kita sempat catat kalau memang inkulturasi itu kan contohnya kita kayak Doni bilang tadi penggunaan bahasa dalam liturgi, Ya. kemudian pakai musik tradisional, atau ada yang arsitektur gereja yang menggambarkan budaya dari tempat itu. Tetapi itu hanya pelengkap, tidak mengubah iman kekristenan itu. Kalau sinkretisme kan dia memang mencampur adukan. Berarti Dia campur Wajib, aduk. sepertinya wajib. Jadi sempat kan orang ada wacana mereka sementara ada di salah satu tempat di sana. Mereka sudah mulai bawa Alkitab di tempat-tempat itu, ya. Orang tahu tempat itu adalah bukan dalam satu untuk menyembah Tuhan. oh, kalau itu beda lagi. Itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Bukan di situ ya. Itu sinkretisme. sinkretisme. Nah, Itu sinkretisme. itu mungkin itu yang Kalau harus pemahaman saya ya, itu sinkretisme. dia pakai tempat yang biasanya bukan untuk beribadah, Untuk tapi untuk membawa nama Tuhan di dalam situ. ya. Contohlah tempat-tempat yang disakralkan. Ya, tempat yang disakralkan. Tetapi Itu baru sinkretisme yang tidak bisa ditolerir. iya, jadi hal-hal seperti itu. Tapi ini kan memang dalam tanda kutip agak bahaya juga seperti yang Doni katakan tadi. Kalau sinkretismenya ini sebenarnya yang salahnya bukan sinkretismenya, tetapi ketika itu dicampur adukan, kita kiblatnya lebih kemana kan kalau menurut Doni tadi. Kayak kalau orang sebagai orang beriman percaya Kristus bahwa setiap hari itu Tuhan yang jaga, tapi ketika jam 12 teng jangan dulu keluar, kan kita tidak percaya ada naungannya Tuhan. Cicak bunyi tidak boleh keluar, kan kita menduakan Tuhan dalam hal kepercayaan. Jadi di kiblatnya lebih kuat kemana ini, seperti itu. Kalau pandangan kita. Cuma memang agak bahaya juga karena memang kalau kita lihat fenomena sekarang ini memang lebih ke budayanya. Nah, ada satu contoh firman Tuhan yang ketika adat kan cuci tangan ya, di firman Tuhan di Matius Markus ada cuci tangan sebelum makan. Tetapi ketika mereka murid-murid Yesus tidak melakukan itu, kan orang-orang Yahudi marah. Yesus katakan, Yesus marah di situ. Percuma engkau beribadah kepadaku kalau yang engkau lakukan adalah ajaran nenek moyang, adat istiadat yang seperti itu. Jadi sebenarnya pandangan kita, apa salahnya dicuci tangan ini? Kan tidak ada salahnya. Tetapi mungkin pada saat itu orang-orang Yahudi lebih memfokuskan harus cuci tangan, tidak boleh tidak. Ya. Paham kan? Kalau orang kan dalam iman kekristenan ketika kita berdoa dikuduskan, ya sudah selesai. Tanpa cuci tangan pun sebenarnya bisalah kalau kita berdoa dalam iman kekristenan. Tetapi orang Yahudi kayaknya ya, kalau di posisi seperti itu, kamu berdoa sekalipun kalau tidak cuci tangan salah. Jadi bisa dilihatkan bedanya. Kamu berdoa sekalipun, tapi kalau tidak cuci tangan salah. Kalau menjadi haram Nah, Iya. pandangan iman kekristenan kan, kamu tidak berdoa kamu tidak cuci tangan sekalipun, yang penting kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kan? tidak najis itu Tidak najis. Tetapi kalau pandangan Yahudi pada saat itu, makanya sampai Yesus mengeluarkan firman Tuhan seperti itu, kayaknya mereka beranggapan engkau berdoa sekalipun, tapi kalau engkau tidak cuci tangan, yang notabene-nya ini cuci tangan ini adat istiadat budaya yang diajarkan turun-temurun, engkau tidak cuci tangan, doamu sia-sia. Mungkin seperti itu. Jadi secara halusnya, bahkan kan sampai ada Yesus bilang gambaran kayak kuburan, di luar kelihatan putih, di dalam penuh tulang belulang. Ini yang memang bahaya yang kita hadapi. Jadi kayaknya saat ini fenomena sinkretisme tidak bakalan bisa selesai karena Iya. berkelanjutan terus, karena otak kita ini kan selalu berpikir, oh ini boleh, bagaimana kalau digabung dengan ini? Jangan boleh, kan begitu ya. Jangan-jangan bisa. Iya. Kalau di Jawa tidak sama Tuhan, hari Minggu, kalau Jumat kan kita boleh ziarah ke Gunung Kawi dulu, kan begitu, misalkan begitu. Memang kalau sama-sama orang melihat seperti orang-orang yang mau jabatan, kadang kan hari Minggu dia di gereja, malahan dia ada jabatan gerejawi.
Tetapi ketika ada sebuah target, misalnya target-target dalam sebuah struktur apa pemerintahan atau swasta, Yang dia kadang capai, memang dia dia masuk. siarah. Dia siarah ke yang pernah lokal yang pengalaman di guru gunung ya? itu. Di gunung-gunung Atau itu tempat-tempat Itu, yang tempat-tempat disakralkan. yang disakralkan ya. Oh, itu sudah Itu memang haram itu fix. memang. Itu sudah fix itu. Itu sudah fix itu. Tidak ada Itu perdebatan. yang tidak bisa ditolerir. Iya, itu yang menurut kita yang sebenarnya bisa ditolerir atau masih dalam on the track Ya. adalah misalnya saya punya teman yang kakaknya seorang misionaris. Dia masuk di pedalaman. Dia harus berpakaian mirip dengan orang Mereka pedalaman. menyesuaikan. Malah dia harus punya cara-cara teriak, sautan-sautan yang Logat, kayak kata. orang yang mau dimasuki di wilayah itu. Malah dia harus rambut panjang, piara janggut dan lain sebagainya untuk seakan-akan sama, tetapi dia punya kepercayaan yang berbeda. Dia punya misi yang berbeda. Dan lambat laun dia mulai diterima seperti yang Isa katakan tadi. Dia pakai pendekatan budaya, tapi dia tidak mengimani apa yang iya. dilaksanakan itu. Tapi lambat laun dia mulai menarik orang-orang yang percaya kepada gunung, batu, pohon-pohon besar untuk percaya kepada Kristus. Dan itu ada pendekatan yang dipakai bukan kepercayaan yang mereka jalankan, tapi pendekatan untuk mendekati suku-suku yang pedalaman, suku-suku yang belum terjangkau untuk beriman kepada Kristus Tuhan. Tapi itu memang Alkitabiah. Kalau saya teringat cerita seperti Paulus. Iya. Ketika dia masuk Roma kan seperti itu. Iya. Dia melakukan pendekatan budaya dengan adat istiadat setempat, tetapi tidak mengubah iman kekristenannya, jati dirinya. Tetapi dia melakukan pendekatan itu untuk menarik jiwa istilahnya. Tapi jangan sekarang banyak ya, saya tidak akan menghakimi, tetapi memang faktanya kebanyakan orang mencoba melakukan pendekatan itu, tetapi malahan yang tertarik ke sana seperti itu. Memang dibutuhkan iman yang teguh di sini, iman yang kuat untuk hal-hal seperti ini. Apalagi di daerah-daerah mistis yang seperti Doni katakan tadi, ini kan tidak gampang. Iya, tidak gampang untuk Di daerah-daerah mistis yang seperti itu. Malah yang ada gabungan okultisme. Apalagi sudah lebih ke okultismenya kuat ini. Ini tak sembarangan ini. Yang sekarang orang mau tekankan ke generasi setelah kita itu dia, generasi bergereja ini dia, misalkan dengar cicak, patahkan kok semua itu. Iya, betul. Buka logikamu bahwa cicak itu tidak membawa kesialan, tidak membawa keberuntungan. Betul. Berkat itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan kan begitu. Iya. Klakson Lagi. Saya juga pribadi kalau ke kampung kemudian ada saudara-saudara mau ziarah ke kubur oma opa atau keluarga yang sudah meninggal, kan pakai bahasa Manado, bye-bye. Kan ini kalau orang yang di dalam kubur bilang, oh baik-baik, ini kan bahaya ini, bisa lari orang. Kalau dia balas apa yang kita katakan di kubur kan seperti itu. Kalau mungkin kalau kita pikir mungkin hanya sekedar bersih-bersih kubur lah. Atau gimana itu pandangan teman-teman? Kalau bersih-bersih kalau hanya sekedar kita ziarah bersih-bersih kubur atau apa, mungkin ya kalau pandangan saya pribadi mungkin masih bisa. Tetapi kalau sudah ada hal-hal kayak bawa roti, bawa makan, taruh rokok seperti itu, terus ketika pulang kasih salam. Asik. Nah, ini kalau dia salam balik, kalau selesai. bersih-bersih kubur itu kalau menurut saya sih itu didikan sebenarnya. Menjaga keindahan kebersihan Kita mendidik anak kita. Itu Bisa. menghormati orang tua kan begitu. Betul. Saya yang hidup, opakmu yang sudah mati saya masih hormati kan. Iya, Dengan cara kebaikan. membersihkan. Dengan cara membersihkan itu. Iya. Supaya itu menjadi tertanam di otaknya anak. Iya. Orang tua itu harus dihormati. Menghargai, Iya. mengenang Kita sebagai orang kebaikan timur kan nama baik. begitu. Pesannya kok begitu kalau masalah membersihkan kubur itu dia. Jangan sampai begini. Kita semimpi, dari malam kenapa Pak Sul? Datang di mimpi. Bersih di kubur. Nah, itu. Cuma ini belum lama terjadi karena kita ada proyek di sekitar wilayah itu kan. Ya.
tiba-tiba ada sekeluarga datang di wilayah kubur. Saya ada pekerjaan kan, dia datang minta maaf. Aduh, minta maaf, kita baru datang. Bukankah permintaan maaf itu akan diterima ketika orang tua itu mungkin masih hidup? Kalau dia sudah mati, apa hubungannya? Firman Tuhan Tidak ada gunanya. tidak ada gunanya Tuhan bermain dengan arwah-arwah, mayat, orang mati kan? Iya, tidak ada gunanya. Iya, makanya dia datang minta maaf, kita baru datang, mungkin dari luar negeri atau dari luar pulau. Minta maaf, Mak. Mencoba Semua berkomunikasi. pulang. Jadi begitu ramah, tapi mungkin sewaktu masih hidup, Tidak Ya, seperti benar, itu. kasar. tidak benar. Kira-kira boleh kok dulu waktu hidup kan iya, begitu. mungkin nomor rekening dia nggak hafal. Nggak apa. Iya. Kebanyakan begitu. Anak lebih sayang sama orang tua ketika dia Sudah mati. tidak ada. Iya. Bikin kok DP kubur, pasang DP keramik. Pasang keramik yang pasang kaca tebal-tebal. Kirim dong waktu hidup itu yang Bukankah di saat dia hidup yang lebih bermanfaat? bermanfaat itu. Ah, Itu bagaimana? Iya. Salah Iya. berpikir otak Indonesia ini. Memang kadang penghormatan terhadap arwah-arwah lebih tinggi dari penghormatan orang tua yang ketika masih hidup. Dan ini memang sudah mengakar. Iya. Harus diputuskan. Dan kembali lagi, ini sayangnya dilakukan juga oleh orang-orang yang percaya Kristus. Iya, itu. Memang sinkretisme ini memang agak sangat sensitif. Iya. Sangat tipis dengan perilaku kita sehari-hari. Kebiasaan kita sehari-hari. Kita kok lahir di Indonesia masalahnya yang kental sekali dengan mistisme. Iya. Hal-hal seperti itu. Iya, kental sekali. Jadi susah mau dikikis tapi perlahan-lahan maju. Ada tuh bapak negara kita namanya siapa itu dia? Malaka, Tan Malaka. Oh, Tan Mereka Malaka. itu mendidik, Tan Malaka ini mendidik orang berpikir logis. Jangan terpenjara di hal-hal yang mistis itu dia. Mau enggak maju negara ini kan Betul. nggak akan maju negara ini. Nah, sama dengan orang mungkin maunya Yesus mungkin begitu kan. Merdekakan kok ini nih. Pikiran. Jangan terikat dengan itu adat istiadat yang tidak perlu ya, Iya. yang tidak bagus. Supaya kau bisa melihat itu Tuhan itu maunya apa wah hidup kita. Iya. Jadi Betul. dimerdekakan dulu kalau Malaka membebaskan itu dari Pikiran. dari hal pikiran. Iya betul. Dan memang betul kalau sinkretisme memang ketika dengar Isa katakan tadi memang di pikiran yang memang Kayaknya harus menjerat dimerdekakan. terus, iya. Karena pikiran kita kan yang saya teringat firman Tuhan di Kejadian kan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan bilang kan akibatnya dia dijadikan permusuhan antara rupa kayak ini. Bunyi ini. Bunyi ini apa ini? Tandanya ini apa? Jadi tandanya jam 4. Ya, kembali ke topik. Adam dan Hawa ketika terjadi permusuhan kan Tuhan katakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Kan? Jadi bisa kita sinkronkan dengan hal itu. Artinya meremukkan kepala ular ini kan pikiran-pikiran yang dikuasai oleh iblis. Memerdekakan kutuk itu dia. Belenggu Jadi dia. Iya. seharusnya Dituduhkan. kita sebagai keturunan perempuan ya bisa dikatakan bahwa kita tugasnya harus meremukkan kepala ular itu supaya salah satu paham sinkretisme itu bisa hilang dalam Iya, pikiran kita. begitu. Berarti tanpa kita sadar kita ambil kesimpulan ketika kita masih dalam tanda kutip melakukan hal-hal sinkretisme ini berarti kita belum meremukkan kepala ular Satu ini. kepala. Belum. Malahan mungkin kan firman Tuhan katakan tugasnya ular itu mematuk meremukkan tumit ya. Tumit. kaki, ya. Artinya kan kalau kita bisa gambarkan ya Itu orang tuh secara jadi penghalang itu rangkanya orang. dia meruntuhkan kita supaya tidak bisa bersujud, tidak ada penyembahan, tidak bisa berdiri, tidak bisa melangkah. Mungkin ular itu yang tugasnya yang lebih sukses. Nah, saya teringat karena mendengar apa yang Isa katakan tadi. Jadi memang kembali di pikiran ini. Ini kan kalau sinkretisme bukan berbicara hati. Iya. Ini berbicara pikiran. Pikiran yang dikuasai oleh pemahaman-pemahaman Iya, ini. terbelenggu. Jadi firman Tuhan ingatkan, orang mesti remukan ini kepala ular ini. Salah satunya kan paham-paham Supaya sinkretisme ini. kaki kita Supaya kaki kita tidak diremukan asik. ular. Supaya jalan kita Lurus, kita bisa berlari, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan. Kalau tumit sudah diremukan,
Berdiri saja tidak bisa. Betul. Seperti itu. Tidak kuat berjalan. Tidak kuat berjalan. Ternyata orang dapat di titik juga ya. Iya. Jadi ternyata seru juga. Tapi memang Memang di ujung akhirnya tuh ini. Tapi memang kalau kita bahas secara menyeluruh, kayaknya sampai pagi.